Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang berbahagia, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para jamaah yang berbahagia, Kamis 15 November 2012 kemarin bertepatan dengan awal tahun baru Islam 1 Muharram 1434 Hijriah dan bertepatan dengan 1 Syuro tahun 1946 pada kalender Jawa. Para jamaah yang terhormat, pada sistem kalender Masehi, sebuah hari atau tanggal diawali pada pukul 24.00 waktu setempat. Sedangkan kalender Hijriah, sebuah hari atau tanggal dimulai ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut. Kalender Hijriah berdasarkan peredaran bulan, sedangkan kalender Masehi berdasarkan peredaran matahari. Di Jawa, bulan Muharram disebut bulan Suro. Sebagian orang Jawa meyakini bulan Suro mempunyai makna khusus. Mereka menyambutnya dengan berbagai kegiatan. Ada yang menanggap wayang, semalam suntuk, melean, tirakatan, memandikan pusaka semacam keris dan tombak dan sebagainya. Sebagian orang Jawa menganggap bulan Suro dan bulan Selo adalah bulan gawat. Mereka menghindari hajatan pada bulan Suro dan bulan Selo karena takut mendapatkan kesialan. Para jamaah yang berbahagia, dalam hadis Sahih Muslim dinyatakan bahwa dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku disakiti oleh anak Adam karena dia mencela waktu, padahal aku adalah pengatur waktu. Akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah yang berbahagia, berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahwa mencela waktu adalah sesuatu yang terlarang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman, dialah yang mengatur siang dan malam. Apabila seseorang mencela waktu dengan menyatakan bahwa bulan tertentu adalah bulan sial atau bulan tertentu selalu mendapat celaka, maka artinya orang tersebut sama saja dengan mencela sang pengatur waktu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna indata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim
fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 36. Para jamaah yang berbahagia, adapun nama bulan Hijriah dan bulan Jawa adalah sebagai berikut. 1 Muharram Suro, 2 Safar, 3 Rabiul Awal Mulud, 4 Rabiul Akhir Ba'da Mulud, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban Ruah, 9 Ramadan Poso, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah Selo, dan 12 Dzulhijjah Besar. Para jamaah yang berbahagia, Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, umur 40 sampai 53 tahun, dan 10 tahun di Madinah, usia 53 sampai 63 tahun. Ketika Nabi berumur 50 tahun, disebut tahun berduka, karena istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Ketika Nabi umur 52 tahun, terjadi Isra Mi'raj. Sedangkan hijrah dari Mekah ke Madinah dilakukan ketika Nabi umur 53 tahun. Nabi berusia 55 tahun sewaktu memimpin perang Badar. Perang Uhud terjadi ketika Nabi berumur 58 tahun. Mekah dikuasai Nabi secara damai pada umur 61 tahun. Dan Nabi wafat pada usia 63 tahun. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian kepala negara dijabat Abu Bakar Siddiq selama 2 tahun. Setelah Abu Bakar wafat, maka pimpinan dipegang Umar bin Khattab selama 10 tahun. Pada waktu Umar bin Khattab menjadi kepala negara di Madinah, banyak negara yang tunduk di bawah kepemimpinannya, antara lain Mesir, Irak atau Mesopotamia, Yaman, Bahrain, Persia atau Iran, Palestina, Syria, dan Turki. Para jamaah yang berbahagia, Khalifah Umar bin Khattab mengangkat beberapa gubernur untuk memimpin wilayahnya. Muawiyah, gubernur di Syria dan Yordania, Amr bin As, gubernur Mesir, Musa al-Asy'ari, gubernur Kufah, Mu'adz bin Jabal, gubernur Yaman, Abu Hurairah, gubernur Bahrain. Sebagai ibu kota negara atau pusat pemerintahan adalah Madinah, dengan seorang kepala negara yang disebut Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkirim surat kepada para gubernurnya, para gubernur tersebut merasakan ada kejanggalan karena surat-surat tersebut tidak mencantumkan tanggal surat. Menyadari hal itu, maka Umar bin Khattab segera mengumpulkan para tokoh dan sahabat di Madinah untuk membicarakan kalender Islam. Dalam rapat tersebut muncullah bermacam-macam pendapat untuk menentukan dimulainya kalender Islam. Antara lain, kalender Islam dimulai dari tahun lahirnya Nabi, atau sejak Nabi menjadi Rasul, atau ketika Nabi Isra Mi'raj, atau wafatnya Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib berpendapat sebaiknya
kalender Islam dimulai dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Akhirnya pada tahun 638 Masehi, bertepatan dengan tahun 17 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan awalan penanggalan Islam adalah tahun terjadinya peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijriah bertepatan dengan 16 Juli 622 Masehi. Para jamaah yang berbahagia, Kiai Mustafa Bisri menjelaskan nama bulan Suro seperti nama bulan Jawa lainnya sangat mungkin bermula dari istilah bahasa Arab. Kata Asyuro atau Asyro bermakna 10. Umat Islam menyambut bulan Muharram atau Suro sebagai awal tahun baru Hijriah. Sedangkan hari Asyuronya tanggal 10 Muharram disunahkan untuk melakukan berpuasa. Karena ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada hari itu. Kalau ada kepercayaan bahwa bulan Suro adalah bulan gawat, mungkin ada kaitannya dengan tragedi terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali yang terjadi pada hari Asyura di bulan Muharram. Kalau benar bahwa sebagian orang Jawa menganggap bulan Selo dan Suro adalah bulan gawat sehingga tidak berani menyelenggarakan hajatan, tentu saja yang repot adalah orang Jawa sendiri, karena bulan Suro dan bulan Selo adalah milik orang Jawa sendiri. Para jamaah yang berbahagia, pada peringatan tahun baru Hijriah ini disarankan tetap untuk menggunakan kalender Hijriah dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya dalam kegiatan pengumuman keagamaan di masjid, di musala, atau di tempat lainnya, agar disampaikan pula kalender Hijriahnya. Misalnya, hari ini Jumat 16 November 2012 bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1434 Hijriah. Dengan demikian, umat Islam akan semakin akrab dengan kalender Hijriah. Para jamaah yang berbahagia, pada tiap pergantian tahun, jumlah umur kita bertambah banyak. Tetapi itu menunjukkan bahwa jatah umur kita semakin berkurang. Setiap pergantian tahun, bulan, atau hari, sebaiknya kita gunakan untuk muhasabah, evaluasi diri, menilai diri sendiri. Apakah selama ini kita sudah mengisi dan menggunakan waktu kita dengan baik, atau sebaliknya kita menyia-nyiakan umur kita? Kalau belum baik, marilah kita perbaiki. Sedangkan kalau sudah bagus, mari kita tingkatkan agar kehidupan kita berakhir dengan baik dan memperoleh husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati mentaati kebenaran dan saling menasehati menetapi kesabaran. Para jamaah yang berbahagia, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ternyata semua manusia itu dalam kerugian. Mungkin karena pada dasarnya semua manusia sulit bersyukur atas nikmat yang diperoleh dalam hidupnya, sehingga selalu merugi. Sedangkan yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Para jamaah, ada pepatah yang menyatakan semua pesta pasti akan berakhir. Apapun jabatan dan pangkat kita, berapapun kekayaan yang kita miliki, semua pasti berakhir. Dan masing-masing manusia akan bertanggung jawab terhadap segala yang dikerjakannya selama hidupnya.
Para jamaah yang berbahagia, sudah banyak orang-orang terkenal mendahului kita. Misalnya Bung Karno menjadi presiden selama 21 tahun, sejak tahun 45 sampai 66. Pak Harto menjadi presiden 32 tahun, sejak 66 sampai 98. Banyak orang-orang di bumi ini yang terkenal dan memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Tetapi pada akhirnya semua akan meninggalkan dunia yang fana ini. Apalagi manusia biasa seperti kita ini, cepat atau lambat pasti akan meninggalkan dunia ini dan mempertanggungjawabkan kegiatan kita selama ini. Para jamaah, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk mengisi sisa waktu hidup kita dengan segala amal kebaikan, dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, agar kita berhasil mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul